Maka kita tengok video hari ini, ada orang katanya dia bisa berbicara dengan malaikat mungkar nakir, bisa berbicara dengan malaikat maut, bisa membedah langit, macam-macam, Pak. Herannya kita, banyak yang mendengarkan. Dan ketika dia berceramah dan diberi panggung, orang pun bertepuk tangan. Jadi hari ini asal pandai ngomong aja, insya Allah ada followernya, ada pengikutnya. Dari mana diimpor keyakinan seperti itu? Tentu dari Timur Tengah. Karena setelah saya telusuri, ternyata orang ini mendapatkan ijazah setelah bersemedi 40 hari di kubur Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi belajarnya dari kuburan, bersemedi selama 40 hari, berhasil, kuat, mampu, akhirnya diberi ijazah. Pulang dia ke Indonesia, kemudian menyampaikan ilmu agama. Nah, jadi kalau penduduk Syam itu rusak, maka yang lain akan ikut rusak. Logikanya begini, hulu sungai, hilir sungai itu keruh karena hulunya keruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai kajian, kita berdoa terlebih dahulu. Karena saya tengok Pak Luqman sudah nunggu. Itu Ustaz doa atau enggak nanti katanya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata maswahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufaratan min hufarin niran. Allahumma taqabbal adhiyata jama'atina jama'ata Masjidil Huda ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kita masih dibersamai oleh Pak Haji Ahmad yang sudah lama kalau kita buka absen, beliau banyak kosong karena ada tugas lain insyaallah. Yang mudah-mudahan beliau selalu istiqomah, diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dan juga kepada Bapak Ibu semua hadirin hadirat, semua kita yang hadir pada pagi ini mudah-mudahan diberi badan sehat, dan bagi yang berkurban mudah-mudahan Allah terima kurbannya. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian tentang seputar akhir zaman. Ya, sebelum ini sudah kita jelaskan tentang hal-hal yang akan berlaku di akhir zaman. Prinsip dasar membahas akhir zaman ini adalah kepercayaan dan keyakinan. Mengapa? Karena tentang akhir zaman masuk ke dalam ranah akidah, sesuatu yang akan berlaku di masa yang akan datang. Nah, dalam perkara akhir zaman ini para ulama membagi kepada tiga. Ada yang sudah berlaku seperti mauti, kata Rasulullah, seperti kematianku. Karena dalam hadis yang sahih disebutkan u'dud sittan baina yaday sa'ah. Hitunglah oleh kalian 6 perkara sebelum datang hari kiamat. Yang pertama Nabi sebutkan mauti, kematianku. Berarti wafatnya Rasulullah termasuk tanda akhir zaman. Mengapa? Karena Muhammad SAW Nabi akhir zaman.
Makanya di dalam muqaddimah selalu kita sampaikan la nabiyya ba'da. Maknanya tidak ada nabi sesudah itu. Berarti nabi terakhir. Maka para ulama menyebut dengan nabi akhir zaman. Lalu kemudian yang kedua kata Nabi, summa fathu Baitul Maqdis. Nanti akan terbebasnya Baitul Maqdis. Ini merupakan janji. Janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan membebaskan, wallahu alam. Tapi yang jelas akan ada di antara umatku, kata Nabi, la tazalu min ummati zahirin al-haq. Akan senantiasa ada di antara umatku yang berpegang teguh dengan kebenaran. Mereka tidak menghiraukan apapun yang berlaku ke atas diri mereka. Akan senantiasa ada. Berganti generasi, berganti masa, berganti waktu, terus akan senantiasa ada di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tegak di atas kebenaran. Maka siapa mereka itu? Nabi pun tak sebutkan secara spesifik. Tapi yang jelas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam riwayat lain disebutkan, idza fasada ahlu Syam, apabila rusaknya penduduk Syam, fala khaira fikum, maka tidak ada kebaikan bagi kalian. Apa maknanya? Ahlu Syam itu, penduduk Syam itu siapa? Setidaknya ada 4 negara. Palestina, Yordania, Suria, Maroko. Inilah ahlu Syam. Yaman, Libanon, ya afwan. Ya, bukan Maroko, Libanon, Suria, kemudian Palestina, ya Libanon. Nah, empat negara. Itu termasuk ahlu Syam. Maka kata Nabi, apabila penduduk Syam itu rusak, maka tidak ada kebaikan bagi kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum ini sudah kita sampaikan seluruh bentuk keyakinan, kepercayaan yang kita anut, yang kita yakini sampai hari ini, muaranya dari Timur Tengah. Apapunlah nama kelompoknya yang muncul, yang lahir di rahim Islam dan di negeri manapun, itu muaranya dari Timur Tengah. Artinya keyakinan kita ini diimpor. Ini bahasa lainnya. Kenapa kita solat? Ya karena datuk kita solat. Datuk kita mengajarkan solat. Kenapa datuk kita solat? Dari mana mereka tahu? Dari datuknya. Datuknya lagi. Dari mana mereka belajar? Mereka belajar ke Mekah. Contohnya begitu. Mereka belajar ke Mesir. Mereka belajar ke Libanon. Atau mereka belajar ke Yordania. Banyak negara. Artinya dari Timur Tengah. Muncul kelompok sesat. Apakah betul-betul mereka yang menciptakan kelompok sesat ini atau diimpor dari luar? Maka kita tengok video hari ini, ada orang katanya dia bisa berbicara dengan malaikat mungkar nakir, bisa berbicara dengan malaikat maut, bisa membedah langit, macam-macam. Herannya kita, banyak yang mendengarkan. Dan ketika dia berceramah dan diberi panggung, orang pun bertepuk tangan. Jadi hari ini asal pandai ngomong aja, insya Allah ada followernya, ada pengikutnya. Dari mana diimpor keyakinan seperti itu? Tentu dari Timur Tengah. Karena setelah saya telusuri, ternyata orang ini mendapatkan ijazah setelah bersemedi 40 hari di kubur Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi belajarnya dari kuburan. Bersemedi selama 40 hari, berhasil, kuat, mampu, akhirnya diberi ijazah. Pulang dia ke Indonesia, kemudian menyampaikan ilmu agama. Nah, jadi kalau penduduk Syam itu rusak, maka yang lain akan ikut rusak. Logikanya begini. Hulu sungai, hilir sungai itu keruh karena hulunya keruh. Kalau Bapak Ibu pergi ke Kuansing, itu sungai Kuansing itu dah apa warnanya itu Pak Ketua? Kuning. Ya, kayak susu begitu. Dan itu sepertinya nggak bisa bersih lagi. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Karena di hulu sana orang mendulang emas. Sekarang sudah mulai di kampar kiri. Di
Di kabar kiri itu sudah mulai orang mengeruk di bagian ujung sana. Jadi hilir itu sudah mulai keruh. Dia begitulah. Jadi kalau hulunya itu dirusak, tentu hilirnya akan ikut rusak. Nah, fala khaira fikum. Jadi kalau yang di hulunya itu terus digempur, maka fala khaira fikum, tidak ada kebaikan bagi kalian. Nah, para ulama di sini tentu berbeda pendapat. Karena namanya hadis, setiap orang memahaminya sesuai kemampuan daya pikir masing-masing. Ada mengatakan bahwa disitulah pentingnya kaum muslimin memikirkan nasib saudaranya. Ada pula yang mengatakan bahwasanya apa yang dirasakan oleh saudara kita yang berada di sana, maka semestinya kita yang berada di sini pun ikut merasakannya. Itulah disebut dengan kaum muslimin itu kalbunyan. Kaum muslimin itu seperti satu bangunan. Apabila satu dari seperti bangunan, apabila satu bangunan itu tidak kokoh, maka yang lain pun ikut roboh. Tak ubahnya seperti satu tubuh, idza ishtaka minhum aduun, apabila satu anggota tubuh itu sakit, yang lain pun ikut merasakan sakit. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka begitulah gambaran hal-hal yang akan berlaku di akhir zaman. Baik, pada pagi ini kita masuk ke pembahasan atau tema yang berjudul dikala itu, di akhir zaman, dikala itu ilmu pengetahuan hanya sebatas pengetahuan. Jadi orang punya ilmu, tapi ilmunya tidak diamalkan. Kalau dulu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan guru-guru kami yang di Mesir pernah belajar itu Bapak Ibu, muqaddimah saja. Muqaddimah tak selesai-selesai. Ketika ditanya, kenapa lama betul Syekh membahas muqaddimah ini? Amalkan dulu apa yang sudah kami ajarkan. Begitulah orang-orang dahulu. Kalau kita cerita para sahabat, mereka tidak akan memulai hafalan baru sebelum mereka mengamalkannya. Nah, kita bacakan hadisnya Bapak Ibu. Ada beberapa riwayat Imam Ad-Darimi, riwayat Imam Muslim, dan riwayat yang lainnya. Yang bersumber dari Ali. An Ali qala, berkata, ya hamalatal ilmi, wahai orang yang mengemban ilmu. Ini perkataan Ali. Terdapat dalam riwayat Imam Ad-Dailami. Perkataan Ali ini di dalam ilmu hadis termasuk ke dalam hadis mauquf. Jadi hadis, ini agak pelan sedikit. Hadis apabila disandarkan kepada Nabi, berarti Nabi yang mengucapkan, maka namanya hadis marfu'. Itu namanya. Ada yang hasan, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Itu statusnya. Kenapa ini bisa berbeda-beda? Karena perawi atau orang yang menyampaikan hadis itu ada yang hafalannya kuat, ada yang pelupa, ada yang suka bergurau. Maka di dalam ilmu hadis semacam itu statusnya turun. Jadi kalau orang tanya, hadis sahih itu apa? Hadis yang sanadnya tersambung. Sahih nanti dibagi lagi. Ada yang sahihnya itu sahih li zati, panjang ceritanya. Artinya hadis yang disampaikan oleh Nabi namanya hadis marfu'. Oke, baik. Perkataan Nabi langsung kepada Nabi namanya hadis marfu'. Perkataan dan perbuatan sahabat namanya hadis mauquf. Makanya sebelum ini pembahasan tentang amalan yang kita lakukan setelah menguburkan jenazah. Nah, di situ ada ungkapan Amr bin As, apabila aku meninggal nanti, maka kuburlah aku, kemudian hendaklah kalian summa aqimu haula qabri, hendaklah kalian tegak di sekitar kuburku, qadaramatun haru jazur wa yuqsamu lahmuha, selama unta disembeli dan dagingnya dibagikan. Nah, itu perkataan Amr bin As yang terdapat di dalam riwayat Imam Muslim. Maka kalau ada di antara Bapak Ibu yang melakukan amalan setelah penguburan jenazah, inilah dasarnya. Apa yang kita lakukan di situ, Ustaz? Boleh Bapak Ibu berzikir, boleh bertasbih, boleh bertakbir, boleh berdoa, boleh membacakan Al-Fatihah,
boleh membacakan awal Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah, dan tambah ayat-ayat yang lain. Nah, makanya termasuk ke dalam perbuatan sahabat Nabi. Namanya hadis mauquf. Jadi bukan berarti tidak dilakukan sahabat Nabi itu tidak ada. Bisa jadi orang tersebut belum membacanya, sehingga dia katakan tidak ada. Nah, ini perkataan siapa? Perkataan Ali. Ya hamalatal ilmi, wahai orang yang memegang ilmu. Maksudnya berarti orang yang berilmu. I'malu bihi, beramallah dengannya. Fa innamal alimu, karena yang betul-betul sebut alim itu, kalau bahasa sekarangnya, yang betul-betul sebut buya itu, yang betul-betul disebut buya, kiai, siapa mereka? Al-alim itu siapa? Man amila bima alima, orang yang beramal sesuai dengan ilmunya. Wa wafaqa ilmuhu amalahu, ilmunya itu sesuai dengan perbuatannya. Itulah orang alim itu. Jadi alim di masa nanti, mereka hanya sebatas pengetahuan. Apa yang diucapkan sungguh sangat berbeda dengan apa yang dilakukan. Maka kata Ali bin Abi Thalib, wahai kalian yang memiliki ilmu, waspadakan. Ilmu itu adalah sesuatu yang diketahui, yang dipelajari sesuai dengan apa yang diamalkan. Dan wawafaqa amaluhu, wawafaqa ilmuhu amalahu, ilmunya itu betul-betul sesuai dengan ucapannya. Jadi sinkron. Kalau tidak sinkron, berarti status daripada kealimannya itu, yang menurut Ali bin Abi Thalib ini, tidak tepat. Maka kalau kini ayat hadis ini atau ungkapan asar ini kita terapkan di hari ini dan kita tengok Bapak Ibu, maka betapa banyaknya para khutbah, para ustaz yang kena di dalam asar ini. Karena lain yang diucap, lain yang dilakukan. Maka salah satu faedah atau hikmah fadilah yang dapat kita petik dari ungkapan ini, asar ini, bahwasanya akan terjadi di akhir zaman orang-orang yang pembicaraannya, omongannya sangat bertolak belakang dengan apa yang diketahuinya, apa yang dilakukannya. Jadi ketika kita melihat semacam itu, maka yang terbayang oleh kita, Masya Allah, ternyata inilah apa yang disampaikan oleh sahabat Nabi dahulu dalam asarnya yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib. Kita tengok-tengok saja, lalu kemudian kita introspeksi diri. Berarti sekarang kita berada suatu zaman yang sudah pernah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, wasayakunu aqwamun, akan ada suatu kelompok yahmilunal ilma, mereka menuntut ilmu, la yujawizu tarakiyahum, tidak melampaui kerongkongan mereka. Yukhalifu amaluhum ilmahum, menyelisihi ilmu dan amal mereka. Wa tukhalifu sariratuhum alaniyatahum, tidak cocok sir dengan alaniyanya. Yajlisuna hilaqan fayubahiya ba'duhum ba'dan hatta rajula la yaqdabu ala jalisihi ay yajlisa ila ghairihi. Bahkan ketika itu, kalau ada kawannya, kawan seiring, kawan seduduk, kemudian selama ini dia selalu mengaji tempat dia, setelah itu tiba-tiba orang ini berpindah mengaji. Saat itu dimarahin, ngapain kau ke sana? Inilah yang paling benar tempat kita mengaji ini. Tak perlu lagi pergi sama dia tu. La yaqdabu ala jalisihi, dia betul-betul marah dengan teman duduknya saat tadi. Ayajlisa ila ghairihi, karena dia duduk di tempat yang lain. Artinya kalau kita mendapati hari ini Bapak Ibu, ada orang yang membatasi tempat belajar. Tak usah belajar dengan ustaz itu bla 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 tadi. Langsung kemudian dikatlah jamaah yang ingin belajar ini. Padahal sebenarnya menuntut ilmu itu tidak ada batasan selagi yang disampaikan Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Nah, kalau memang orang itu haus ilmu, nanti lama kelamaan dia akan bisa memfilter. Oh, ini
ini kok seperti ini, tidak sesuai dengan hati nurani saya. Dan ada orang yang semacam ini, kemudian dia belajar banyak ustaz, banyak tempat, banyak majlis ilmu, lalu kemudian Allah bukakan hatinya, Allah tunjukkan dia ke jalan yang lurus. Seperti apa jalan yang lurus itu Bapak Ibu? Mudah saja sebenarnya. Untuk menentukan jalan yang lurus itu, ketika orang belajar hatinya semakin tentram. Ketika orang belajar dia semakin senang tengok saudaranya. Ketika dia belajar semakin senang tengok orang yang beramal. Bukan sebaliknya. Bukan dia malah menjatuhkan sampai apalagi sampai menyesatkan yang lain. Jadi untuk menentukan ajaran Islam itu berada di posisi yang benar, seperti apa yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tenang hatinya, semakin tentram dia, semakin dekatnya, semakin senang dia dengan saudaranya, maka itulah ajaran Islam yang dibawa oleh para ulama kita dahulu. Kalaulah kita tengok para wali-wali kita, wali Songo dan seterusnya, mereka ketika sampai ke negeri Melayu ini, Nusantara, mereka tidak langsung kalau bahasa kasarnya menghantam ajaran tersebut. Mereka masukkan sedikit demi sedikit. Karena yang mereka tuju adalah bagaimana menciptakan ketenangan di dalam menuntut ilmu. Kalau habis menuntut ilmu, Bapak Ibu gelisah hatinya. Gelisah hatinya itu bukan gelisah karena tak beramal. Gelisah menengok orang. Itu sudah menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian wa yada'ahu ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisihim tilka ilallah. Maka kalau orang tersebut yang membatasi, kemudian berbangga-banggaan dengan ilmu-ilmu yang dia miliki, maka amalnya itu tidak diangkat oleh Allah. Ini efek negatif daripada orang yang merasa paling hebat tadi. Tak diangkat. La tas'adu a'maluhum, tidak diangkat amal-amal mereka fi majalisihim, di majlis-majlis mereka. Tilka, yang itu, ilallah, kepada Allah. Nah, kalau kita pastikan apa penyebabnya, tentu tidak bisa Bapak Ibu. Karena memastikan amal diangkat atau tidak hanya Allah saja. Tapi kita menengok mereka itu, la yujawizu tarakiyahum yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka itu keluar dari agama ini seperti anak panah yang keluar dari busur. Seperti itulah gambarannya. Apa maknanya anak panah yang terlepas dari busur? Begitu cepat. Hari ini sudah begini, besok sudah begitu. Hari ini macam ini, besok lain macam lagi. Saya atau mungkin Bapak Ibu pernah mendapati orang yang sama yang saya alami. Pernah suatu ketika Bapak Ibu, orang ini belajar tanpa kita sebutkan dengan siapa dia belajar. Dan kata dia, saya belajar dengan Ustaz si fulan itu karena saya senang, karena dia selalu menyebutkan dalil. Jadi dia pegang dengan menyebutkan dalil. Apa yang disebutkannya selalu dilandasi dengan dalil. Lalu setelah itu saya tantanglah orang ini. Kalau memang antum ikut orang itu kena dalil, ini sudah kokoh nih Pak pemahamannya ni, tak bisa digoyang nampak lagi. Ini tak boleh, itu tak boleh, dah kokoh betul. Karena ada dalil Ustaz. Saya tengok di YouTube itu enggak ada dalil. Makanya saya lebih senang dengan Ustaz saya. Lalu kemudian saya tantang Bapak Ibu. Kita ni senang kalau ditantang. Apalagi orang filsafat kan suka debat Pak. Saya bilang, kalau saya punya dalil yang lebih kuat, antum ikut enggak? Saya bilang. Kalau ada ikut katanya. Ini senang saya yang begini ini. Akhirnya diskusi saya itu. Setelah diskusi, yang awalnya itu 100% murni pemahaman dia yang dia pegang itu. Setelah diskusi panjang lebar, berkurang menjadi 50%. Cepat sekali Pak berubahnya. Itu yang kita sebut tadi. Tadi kokoh betul. Ini tak boleh, itu tak boleh. Kita jelaskan dalilnya begini, bla 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 bla. Tengokkan bukunya. Sekarang 50% Ustaz kata dia. Mungkin kalau duduk lagi sampai setengah jam bisa jadi tinggal 25%. Cepat betul Pak berubahnya. Jadi kalau berdasarkan hadis Nabi ini, nanti akan muncul orang-orang
yang mereka itu keluar dari keyakinannya itu seperti anak panah, melesat. Selama kita bisa menjelaskan dalil yang sama ataupun lebih daripada apa yang mereka yakini. Nah, akhirnya apa? Dia pun katakan sesudah itu, sebenarnya Ustaz, saya juga membolehkan Maulid Nabi. Ujung-ujungnya itu, Pak. Saya membolehkan Isra Mi'raj. Karena saya tengok, kata dia, di situ ada nilai baik, ada fadilah di situ. Kenapa? Karena orang menuntut ilmu. Di situ ada bacaan Al-Qur'annya, di situ ada bacaan hadisnya, di situ juga menyampaikan sirah Nabi dan sejarah para sahabat, kemudian sejarah para nabi dan rasul terdahulu. Nah, setelah itu saya pun berpikir, ini orang begitu cepat perubahannya. Nah, kalau kita ambil spek yang lebih besar, dalam hadis Nabi disebutkan, yusbihur rajulu mu'minan. Paginya seseorang itu beriman, wa yumsi kafiron. Sorenya dia pun sudah kafir. Wa yumsi kafiron, sorenya dia kafir, paginya dia sudah beriman lagi. Di perubahan itu sangat cepat sekali. Maka ketika kita melihat fenomena hal semacam itu, langsunglah kita tertuju kepada hadis tentang akhir zaman. Nah, inilah target daripada pembahasan hadis-hadis akhir zaman ini. La ya'uduna fihi hatta ya'uda sahmu ila fuqihi. Tidaklah mereka kembali lagi seperti anak panah kembali kepada busurnya. Qila ma simahum. Dikatakanlah, seperti apa ciri-ciri mereka tu ya Rasulullah? Simahum at-tahlik aw qala at-tasbid. Ciri-ciri mereka adalah yang berkepala pelontos. Kepala pelontos jangan dipahami zahir. Kalau zahir berarti tersinggung yang botak-botak nanti, yang tak ada rambut lagi. Berarti saya termasuklah Ustaz katanya. Maka maknanya ini adalah pemahaman yang dangkal. Pemahaman yang dangkal itu diyakini sebagai pemahaman yang dalam. Orang ini kan tergantung perasaannya Bapak Ibu. Perasaan saya sudah lama saya ngaji Ustaz. Perasaan saya sudah dalam ini. Sudah guru kami itu dari, begitulah mereka mengatakan, kami sudah khatam kitab ini. Perasaannya sudah betul lama mengaji. Sehingga dengan mudah mereka menyesatkan dan menyalahkan ulama-ulama yang puluhan tahun mereka mengkajinya. Siapa yang misalnya nih di daerah kampung Pak Haji Ahmad, di situ banyak tarekat. Bagi yang tak paham, pasti itu sesat itu tarekat itu. Mana ada tarekat zaman Nabi? Langsung Pak bejat begitu. Di kampung saya itu ada bersuluk. Ngapain bersuluk? Dulu bersuluk ya, karena zaman dulu begini, zaman sekarang sudah enggak lagi. Padahal tujuannya adalah bagaimana orang itu berkhalwat, bagaimana orang itu bisa mendekatkan diri kepada Allah dan berusaha untuk khusyuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekali setahun di Masjid Babu Salam, pesantren Babu Salam, itu selalu ada orang yang bersuluk di situ. Keluarga mertua itu setiap tahun itu selalu ikut itu dengan Haji Ismail. Karena keluarga istri orang bersilam. Selalu Pak, 1 bulan penuh pakai baju putih. Apa target mereka di sana? Targetnya adalah untuk mengontrol diri, bagaimana berusaha untuk dekat kepada Allah. Terkadang ketika di luar susah, karena banyak yang mengganggu pikiran. Sampai di sana mereka pun bisa khusyuk, bisa tenang. Nah, apakah wajib atau dianjurkan? Wajib tentu tidak, karena sesuai kemampuan kita. Nah, dimanapun sebenarnya kita bisa berkhalwat itu. Di masjid pun bisa, selama kita masih bisa mengontrol diri kita. Nah, orang-orang yang tak mengerti itu langsung mereka menjudge seakan-akan mereka sudah belajar lama, sehingga kemudian dengan mudah memvonis orang-orang yang memiliki ilmu amalan tersebut dengan vonis yang salah. Inilah pemahaman mereka, la tujawizu tarakiyahum, enggak sampai ke kerongkongan, atau hanya sampai di sini saja, tidak masuk ke dalam hati. Karena dalam Islam itu kan 3 tonggaknya Bapak Ibu. Ilmu Islam itu 4. Ilmu akidah,
tentang keyakinan, ilmu fikih tentang kehidupan sehari-hari, ilmu tasawuf, tazkiyatun nafsi tentang jiwa, hati, dan ilmu sirah, sejarah. Kalau lengkap yang 4 ini dalam satu masjid, maka sebenarnya sudah lengkap ajaran Islam yang disampaikan di situ. Adapun nanti usul fikih itu masuk ke fikih. Adapun kaji hadis, hadis ini kita tengok lagi. Hadis ini masuknya ke mana? Bisa jadi masuknya ke fikih, bisa masuknya ke akidah, bisa masuknya ke sejarah, bisa masuknya ke tazkiyatun nafsi. Karena hadis itu sebagai landasan tafsir misalnya. Tafsir itu masuknya ke mana? Bisa ke fikih, karena hukum-hukum, bisa ke akidah, bisa ke sejarah, bisa ke tazkiyatun nafsi. Kajiannya apa? Kajiannya akidah. Akidah nanti banyak lagi cabangnya tu. Akidah, mengkaji sifat 20, mengkaji tentang Nabi dan Rasul, mengkaji tentang ruh. Itu masuk bab akidah itu. Dan masuk bab akidah juga mengkaji akhir zaman, keimanan. Fikih tentang termasuklah perbedaan antara hari raya, kemudian takbir, itu masuk kerana fikih semua. Maka fikih, orang yang berbeda di dalam fikih tidak tercelah. Tapi kalau orang yang berbeda dalam akidah, ini tercelah, karena akidah itu sesat dan tidak sesat. Kalau fikih tidak. Di berbeda dalam fikih itu sangat biasa sekali. Dalam akidah, di sini ada kajian Firqah Islamiyah ya Pak Ketua ya, Ustaz Masriadi. Itu kelompok-kelompok dalam Islam. Itu masuk ranah akidah, tapi khusus kelompok-kelompok saja. Kenapa kelompok ini muncul? Akidahnya seperti apa? Syiah itu apa? Akidahnya seperti apa? Mu'tazilah itu apa? Bahaya itu apa? Ahmadiyah. Itu masuk dalam kategori akidah. Jadi jelas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidaklah salah apa yang diajarkan oleh orang tua kita dahulu. Masalahnya adalah ketika mereka tidak mengkaji dan ilmu yang dipelajari itu hanya sebatas kerongkongan, disitulah muncul kemudian saling menjudge, saling menghukumi kelompok ini sesat, dia saja yang benar. Nah, itu merupakan fenomena atau kejadian yang berlaku di akhir zaman. Oh, sudah nampak sepertinya itu Ustaz. Berarti ada yang sedang berlangsung hari ini. Terus berlangsung nanti. Sampai kapan? Ya, sampai datangnya akhir zaman Imam Mahdi. Baik, sedikit lagi. Berikutnya Bapak Ibu, dalam satu riwayat hadis riwayat Muslim dari Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini saling erat kaitannya dengan materi sebelum ini. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan, qad aisa, telah berputus asa, ayya'budahul musallun, berputus asa bagaimana orang-orang salat menyembah setan. Saya ulang lagi. Sungguh setan berputus asa untuk mengajak orang salat menyembahnya. Setan itu putus asa, Pak. Sampai mereka itu sulit untuk jangan solat. Orang ada kebutuhan untuk solat. Karena solat itu menjadi salah satu wasilah untuk menuju ketenangan. Karena dalam solat, ketika Bapak Ibu mengucapkan Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, apa kata Allah ketika itu? Hamidani abdi, hambaku telah memuji aku. Itu. Ketika kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hambaku telah memujiku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku telah menyanjungku. Sampai waladdallin, amin. Hadza baini wa baina abdi, ini antaraku dan antara hambaku. Wali abdi masa'alah, apa yang diminta oleh hambaku aku kabulkan. Makanya di dalam Al-Fatihah itu mesti bacanya pelan, dan kalau bisa tidak disambung-sambung. Sebab Allah menjawab setiap bacaan Al-Fatihah kita. Caranya gimana Allah menjawab Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Karena banyak orang solat Ustaz. 100,000 orang solat, 1 juta orang solat. Gimana cara Allah? Tentu Allah punya cara sendiri. Makanya termasuk dalam bab keimanan. Hadisnya sahih Ustaz, hadisnya sahih, dan itu dibahas di dalam banyak kitab. Nah, setan itu sampai stres itu
untuk mengajak orang untuk meninggalkan solat. Fi jaziratil Arab, di jazirah Arab dan seterusnya. Walakin fit tahrish bainahum, akan tetapi setan tidak pernah berputus asa untuk menciptakan adu domba. Di situ masuk Bapak Ibu. Setan adalah solat-solat ajalah kalian. Ibadah-ibadah baca Quran silakan. Tetapi setan tahrish namanya. Dibuatnya orang itu diadu dombanya antara kaum muslimin. Berarti yang mengadu domba ini sebenarnya kerja setan. SOP-nya setan. Kalau ada, mohon maaf, ustaz yang mengajak mengadu domba sama dengan tengok Bapak Ibu, di hadis sahih. Dari Jabir berkata, aku mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah orang-orang yang solat di jazirah Arab, dan dalam riwayat yang lain di bumi. Tetapi ia mengadu domba di antara mereka. Berarti kerja setan tu. Jadi kalau ada nanti yang mengadu domba itu, ikut masuk. Lalu diambilnya bagian setan situ. Proyek setan sudah dikerjakannya. Dalam riwayat lain, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna syaitan, sesungguhnya setan, qad ayisa, telah berputus asa, aya'buda bi ardikum hadhihi, untuk menyembahnya di bumi kalian ini. Walakinnahu qad radiya minkum bima tahkirun, akan tetapi dia senang, setan ini senang untuk meremehkan orang lain, meremehkan amal sebulan itu tidak ada, itu tidak sesuai itu. Senang dia tu Pak setan tu. Kalau boleh kita gambarkan, mungkin bertepuk tangan dia Pak. Ori katanya, betul berhasil saya satu ni. Ini dapat satu ni katanya. Iko kawan awak, konco awak kawan. Jadi SOP kerjaan-kerjaan setan itu diambil oleh sebagian orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Dari Sulaiman ibn Amr bin Ahwas an abihi qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syaitan qad aisa ay'buda fi biladikum hadza abadan walakin yakunu lahu ta'atun fi ba'di ma tahtakirun min a'malikum fayarda biha. Sama maknanya, bahwasanya akan muncul setan itu akan berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat. Mereka akan tetap beribadah, bagus amalnya, tetapi setan memandang orang yang melakukan amal yang mantap tadi, memandang saudaranya dengan pandangan yang remeh. Ada semacam kau Bapak Ibu. Kalau ada macam kau, berarti lah masuk cik tanda akhir zaman yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada yang bertanya silakan. Sebelum saya masuk di pertemuan akan datang tentang berkumpulnya manusia di Syam. Kalau dalam riwayat ini Bapak Ibu, seluruh mata suatu saat nanti seluruh mata akan tertuju kepada Syam. Hari ini nampak oleh kita, all eyes on Rafah. Semua mata tertuju ke Rafah. Terbayang tak sebelum ini? Tak terbayang oleh kita. Suatu saat nanti Madinah itu ditinggalkan. Kharabul Madinah, Madinah itu menjadi, kalau bahasa kharab itu hancur, ditinggalkan orang, dan orang berbondong-bondong ke Baitul Maqdis. Mungkin sebelum ini sulit untuk dicerna. Masa sih orang bisa meninggalkan kota Madinah dan orang lebih memilih datang ke Syam, ke Baitul Maqdis? Kok bisa? Tapi kalau hari ini Bapak Ibu, kaum muslimin matanya lebih tertuju kepada apa yang terjadi di Palestina. Di masa yang akan datang seperti apa, bisa jadi lebih dahsyat, sehingga kaum muslimin seluruh dunia ini tidak begitu lagi tertarik datang ke Madinah. Kharabul Madinah wa imaratul Baitul Maqdis. Rusaknya Madinah dan makmurnya Baitul Maqdis. Umroh kan enggak mesti ke Madinah. Umroh itu enggak harus ke Madinah. Umroh itu ke Mekah saja. Apakah haji dan umroh ditinggalkan? Tidak. Ke Madinah itu kita hanya ingin menengok Nabi, kubur Nabi, karena di situ Rasulullah berdakwah. Tapi kalau orang yang pergi haji dan umroh tidak dia ke sana, ya sah-sah saja.
Maka suatu saat, entah kapan itu, berdasarkan informasi dari Rasulullah, Madinah itu akan roboh dan Baitul Maqdis itu akan makmur. Seperti apa Ustaz? Memang kalau dicerna betul tak nampak Bapak Ibu. Kalau hari ini kita tengok sebaliknya. Tapi kalau kita berkeyakinan, mudah sekali bagi Allah untuk membalikkan keadaan. Dulu pernah kita kisahkan tentang seorang pemimpin yang bernama Bukhtun Nasr, Nebukadnezar. Bagaimana Bukhtun Nasr ini menghancurkan Baitul Maqdis sehancur-hancurnya, sampai Nabi Uzair itu mengatakan, anna hadil Yahya, bagaimana mungkin Allah bisa menghidupkan lagi negeri Palestina yang hancur ini. Kemudian Allah wafatkan Uzair itu selama 100 tahun. Kemudian Allah bangunkan lagi. Ketika dia terbangun, dia pun melihat Palestina sudah makmur kembali 100 tahun. Maka dulu ada bapak bertanya, gimana Ustaz dengan hadis yang mengatakan 100 tahun akan terjadi pembaharuan? Apakah itu pembaharuan di mana? Hakiki atau majazi? Nah, kalaupun kita maknakan hakikinya, maka selama 100 tahun itu sangat mudah untuk membangun kembali apa yang mungkin sudah dihancurkan oleh Israel hari ini. Dan begitu yang terjadi dahulu, ini hancurkan oleh Nebukadnezar terhadap bumi Palestina. InsyaAllah kita jelaskan tentang bagaimana mata tertuju ke Baitul Maqdis dan orang tidak respect dengan Madinah Al-Munawwarah. Bukan Ka'bah Bapak Ibu, tapi Madinah Al-Munawwarah. Karena di akhir zaman orang akan membebaskan Baitul Maqdis. Caranya bagaimana? Wallahu alam bissawab. Bisa jadi. Ini kan bisa jadi karena doa kita. Sehingga orang kemudian menjadi respect. Doa kita sehingga orang menjadi senang. Doa kita kemudian Allah satukan hati kaum muslimin. Di situ tergerak hatinya menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita tutup. Baik, tidak ada pertanyaan. Kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma khtim lana wa ajjalana bi husnil khatimati wa sa'ada wa la takhtim alaina bi su'il khatimati wasyaqawa. Allahumma ja'al akhira kalamina inna intihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.